sangat penting bagi apalagi seorang ibu ya, dia harus tahu gizi apa yang asupan gizi ya, terutama untuk keluarganya ya kan. Yang saya tahu sayuran itu kan memang bagus untuk kesehatan. Cuma setelah kesini saya tahu yang namanya sayuran itu tidak semua bagus untuk kesehatan, malah mungkin jadi lebih membuat kita malah jadi sakit gitu kan. Nah kemudian setelah saya berkecimpung di organik, akhirnya saya menjadi lebih tahu lagi bahwa yang namanya sayuran organik itu membuat kita sehat, keluarga sehat gitu. Dan saya tidak ragu-ragu lagi yang namanya menyediakan makanan untuk keluarga. Kalau membuat salad nih, ini yang namanya selada hijau oak leaf, yang hijaunya oak leaf. Selada, jenis selada. Ada juga yang merah. Jadi kalau salad tuh bagusnya warna-warni. Ada warna dari warna, kemudian dari teksturnya juga berbeda, kemudian dari rasa. Ada yang crunchy, ada yang smooth, ada yang agak pahit dikit. Jadi kalau di rumah tuh bisa kita cabut atau kita potong. Jadi kebutuhan keluarga mau sebanyak apa yang kita butuhkan. Kalau ini namanya selada oak leaf merah, kalau yang tadi selada oak leaf hijau. Kalau ini romaine merah ini. Romaine hijaunya nggak ada ya. Kalau ini pakcoy. Pakcoy mau dibuat sayuran oseng-oseng boleh, mau mentahan boleh, smoothies enak, dia nggak berasa pahit. Satu kali kita bikin smoothies kan bisa satu ini, kemudian kita tambahkan buah-buahan, terserah mau buahnya apa. Kita ngambil tomat, kan kalau salad itu kita tambah mint jadi bikin seger saladnya. Daun mint ini ada bahasa lokalnya nggak sih Bu? Kalau bahasa Sundanya karesmen ya. Karesmen. Nah, kita ambil daun basilnya. Ini basil thainya kita ini campurkan nanti. Satu lagi. Ini dia masakan yang bernutrisi sangat tinggi, bernutrisi tinggi. Nanti kita potong. Nah, baru ini mau disimpan di meja juga boleh. Yang hijau sama ini. Kalau ini masih mizuna, yang hijau mizuna, ini kol merah. Kemudian ada kalenya. 10 hari udah bisa panen. 10 hari panen, kita langsung potong aja. Potong pakai gunting, langsung potong. Nah, untuk tambahan tadi untuk salad itu saya kasih microgreen. Ini microgreen brokoli. Kalau ini red radish ya. Microgreen itu di atas kecambah. Tapi nutrisinya banyak ya, macam-macam nutrisinya. Kita potong begini aja. Kalau ini red radish. Jadi warna-warni bagus kan? Rasanya juga nano-nano. Kalau brokoli tahu rasa brokoli, kalau red radish agak-agak pedas sedikit.
Nah, ini kalau pakcoy kalau mau panen semuanya ya diambil semuanya. Tapi kalau mau panennya hanya beberapa daun dipakai, kita tinggal potong aja. Mereka udah mempersiapkan untuk tanaman, untuk perbanyakan tanaman, jadi bunga dan buah. Ini kayak serat ya, kayak serat kan untuk digest juga. Kalau terus udah gitu, kenapa disebut minuman kan cair, bentuknya cair. Jadi enak sih, jadi sambil makan sambil minum. Harusnya sih ya, kata dokter tuh sehari 3 kali. Ya, terus udah gitu, cuma kadang-kadang saya ini suka suka malas, jadi sehari sekali dulu lah untuk membiasakan diri, ya kan. Pagi, kalau saya minum pagi perut kosong. Kalau pagi saya minum air persen jeruk lemon, kemudian agak sekitar jam 9-10 saya bikin ini untuk diminum. Nah, ini bisa sampai siang kalau buat saya. Warnanya menarik hati. Harus warna-warni supaya bikin orang suka makan kayak beginian. Nah, kita mau kucurkan ini yang namanya dressingnya. Ini farm dressing, Indonesian dressing ini. Ini dari kencur, bawang putih. Kencur asli Indonesia. Tujuan kita itu utamanya adalah healthy family, ya, healthy family ditambah dengan healthy environment, sehingga farm itu kita pakai. Ya, kita sekarang berada di Farm Organic Home. Ya, di situ satu lokasi di mana di situ terdapat showcase halaman organik. Halaman organik ini merupakan edible garden. Ya, sehingga di situ kita bisa lihat jenis-jenis tanaman sayuran, herbal bumbu dan sebagainya. Yang utamanya dipakai untuk konsumsi keluarga. Nah, kalau kita semuanya ngurus, semuanya kita bisa kontrol dari sisi kesehatannya. Ya,
tentunya FAM itu sebetulnya nama brand kami ya. Nama brand kami sebetulnya itu singkatan dari nama anak-anak saya. Ya, bisa juga diartikan sebagai family. Ya, singkatan dari kata family. Ya, karena apa? Karena tujuan kita itu utamanya adalah healthy family. Ya, healthy family ditambah dengan healthy environment. Nah, sehingga FAM itu kita pakai. Organik karena DNA kita organik. Ya, jadi perlakuannya itu perlakuan yang organik. Ya, kenapa organik? Karena di situ kita bisa dapatkan selain makanan yang sehat, juga environment lingkungan yang sehat. Ya. Nah, kalau home karena kita bicara halaman organik itu kan sesuatu yang rumah ya, homey gitu ya. Jadi supaya kesannya kesan home. Iya, ini langkah pertama kalau di halaman organik itu kita menyemai dari biji sayuran, kita semai di media semai. Nah, medianya ini sendiri kalau di kami di sini itu media semai dengan media tanam itu kita samakan untuk alasan kepraktisan. Ya, karena salah satu ciri halaman organik itu practicality. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak bosan mengerjakannya. Jadi cukup mudah. Nah, ini bentuknya seperti kantong sepatu ya. Kantong sepatu ini di sini ada lubangnya. Jadi kalau kelebihan air sini akan netes ke sini, netes ke sini dan seterusnya. Ini per modul ya, satu modul isinya 6 kantong, jadi bisa turun ke bawah, bisa ditambahkan, bisa juga tambah ke samping. Ya, tanaman-tanaman kecil seperti ini atau yang merumbai seperti yang cocok. Jadi kalau nanam cabai nggak bisa di sini. Nah, ini kemudian teknik yang lain itu kalau ternyata, aduh, saya udah nggak punya tanahnya sudah di semen, ya jadi. Ya, kalau memang pengen nanam bisa. Ini contohnya seperti ini. Ya, ini kan di bawahnya semen, keramik, lantai yang kita injek ini. Ya, kita bisa tanam seperti ini. Ini caranya tinggal ini disusun aja. Susun, kemudian dikasih media tanam. Ini bagaimana kalau kita ingin memanfaatkan dak ada di lantai atas untuk juga ditanamin ya. Ini kita menggunakan sistemnya sistem Nordic plot sehingga walaupun bawahnya lantai itu tetap kita bisa lakukan penanaman. Nah, ini secara umum pinggirnya ini saya kasih pagar ya. Saya kasih pagar ini juga maksudnya supaya bisa dimanfaatkan untuk tanaman rambatan. Ya, seperti ini, kayak ini ada tanaman markisa ya. Ya, kelihatan buahnya. Udah mulai keluar buahnya. Udah mulai banyak ya. Nanti markisa akan memenuhi ini. Ada tanaman buncis ya. Buncis Itali yang giant. Juga ada mentimun. Ya, kayak di sini ada nah, ini buncis seperti ini. Nah, ini buncis ini memang yang paling enak sih dimakan muda ya. Rasanya manis. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ya, buncis juga. Nah, ini kita nanam mentimun juga ya. Mentimunnya yang ini, yang besar ini lagi kita benihkan. Jadi nanti biar dia sampai tua, kemudian diambil benihnya. Nah, kalau di bawah sendiri tanamannya itu juga sama, bisa macam-macam. Contohnya yang seperti ini.
Ini di sini salad mix ya. Salad mix bisa dibesarkan sampai segini atau segini, kurang besar dikit lagi, dipanen juga itu sedang enak-enaknya. Ya, ini warna-warni kelihatan cantik sekali. Di sini juga ada cabai ya. Ini jalapeno nih, cukup besar ya cabainya. Ya, jadi dengan wadah segini. Itu kemudian yang lain. Ini selada ya, selada olive yang sedang dibenihkan. Ini udah mulai kelihatan ya, bunganya udah merah. Kuning. Kuning, nanti dia akan mekar. Mekar terus matang, bijinya bisa diambil. Bisa diambil, dipanen, habis itu bisa ditanam lagi. Yang namanya urban farming ini sedikit banyak akan bisa membantu dari sisi yang pertama mungkin kedaulatan pangan ya, karena tiap rakyat, tiap rumah bisa mensuplai paling tidak sebagian ya dari makanan, sayuran dan sebagainya. Oke, kita sekarang sedang berada di Farm Organik Parongpong ya, terletak di Jalan Desa Karyawangi, Kabupaten Bandung Barat. Lokasi ini kira-kira ketinggiannya sekitar 1.200 di atas permukaan laut ya. Nah, nanti kita akan lihat tempat-tempat penyemaian, tempat untuk penanaman, tempat untuk pembuatan pupuk dan sebagainya. Ya, ini tempat untuk pembuatan pupuk kascing ya. Kascing itu kotoran cacing ya, jenis lumbricus. Tapi cacingnya ini kita tangkar. Kita beri makanan. Makanan utamanya adalah pupuk kandang. Ya, pupuk kandang dalam hal ini kami menggunakan pupuk kandang sapi. Karena apa? Karena di sekitaran sini banyak peternak sapi ya, sehingga tidak perlu dibawa dengan mobil lagi, tidak perlu carbon footprint, karena itu dibawanya dengan gerobak langsung dibawa ke sini. Nah, ini tempat semai kami ya. Semua disemai di sini, ada 2 lokasi, satunya di sebelah sana. Semua tanaman kita semai dulu sampai agak besar, kemudian baru dipindahkan ke lahan. Nah, kita itu melakukan penyemaian setiap hari. Ya, setiap hari itu ada sekian jenis tanaman yang harus disemai. Dan itu rutin, setiap hari kita lakukan penyemaian. Makanya ada yang masih kecil sekali seperti ini, ada yang baru berapa hari, kemudian ada yang sudah hampir 2 minggu gitu ya, ada yang sudah cukup besar dan sebagainya. Nah, ini memang variasi seperti ini ya akan menjadi pemandangan yang biasa, karena kalau tidak seperti ini berarti akan ada yang terputus. Namanya urban farming ini sedikit banyak akan bisa membantu dari sisi yang pertama mungkin kedaulatan pangan ya, karena tiap rakyat, tiap rumah bisa mensuplai paling tidak sebagian ya dari makanan, sayuran dan sebagainya.
Kemudian juga dari sisi lingkungan juga akan banyak membantu. Karena apa? Karena jelas di perkotaan akan jauh lebih sehat, kualitas udara akan jauh lebih bagus, penyerapan air akan jauh lebih bagus, dan juga yang namanya transportasi dari sentra produksi sayuran ke rumah udah bisa dikatakan udah tidak ada lagi karena sudah ada di halaman rumah. Untuk lingkungan sosial dan ekonomi sebetulnya ya kami merasakan sendiri kalau kayak di rumah itu kalau keluar halaman itu baunya itu agak berbeda ya. Baunya itu kayak bau variasi dari bau-bau herbal gitu ya, atau bau daun-daun kayak bau daun tomat yang agak khas gitu ya. Jadi enak itu suasananya kayaknya cukup enak. Nah, saya berharap kalau misalnya lingkungan seperti itu ya tentunya akan bagus untuk kelestarian alam ya. Dan dari sisi sosial itu lebih ke arah bagaimana bisa mempererat meningkatkan interaksi antara produsen dengan konsumen. Ya itu sangat berbeda kalau misalnya kayak sayuran yang biasa misalnya kelihatannya tidak ada interaksi ya antara produsen dan konsumen. Tapi untuk yang organik ini saya merasakan sekali, apalagi dengan adanya sosial media itu banyak sekali interaksi ya, yang isinya umumnya pertanyaan-pertanyaan, konsultasi, ingin informasi lebih lanjut dan sebagainya. Sehingga diharapkan yang namanya komunitas sosial pun akan nantinya berkembang dengan baik.